Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang saya hormati dan yang berbahagia. Kali ini berjumpa lagi dengan Pak Saiful setelah anak-anak melaksanakan PTS minggu yang lalu. Kali ini kita akan belajar tema 4, yaitu bersih itu sehat. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak yang berbahagia, tentunya sudah sering kali kita mendengar dua kata, yaitu bersih dan sehat. Tentu dua kata ini tidak bisa terpisahkan, karena ketika kita ingin sehat, tentu kita harus hidup bersih. Mari kita bahas tema 4 ini dengan yang pertama, yaitu mengenal arti bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari najis. Najis adalah sesuatu yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya ketika kita terkena jilatan anjing, terkena darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau najis pasti kotor, sedangkan yang kotor itu belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, tinta, cat, dan air ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar adalah seperti mimpi basah bagi laki-laki dan datangnya haid atau sering kita kenal dengan datang bulan bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Hadas kecil misalnya buang air seni, buang air besar, dan buang angin yang bisa menyebabkan batal wudhu kita. Cara menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudhu kembali. Mengenal hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, contohnya adalah buang air, yaitu kencing dan berak, istilah gampangnya, dan buang angin yang menyebabkan wudhu kita batal. Cara menghilangkannya dicuci dengan air bersih, lalu melakukan wudhu kembali, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Sedangkan hadas besar, contohnya adalah mimpi basah bagi laki-laki dan datang bulan atau haid bagi perempuan. Cara menghilangkannya adalah dengan cara mandi besar atau tayamum jika tidak ada air. Jika kita akan sholat, tentu badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih dari najis dan dari kotoran. Badan artinya adalah badan orang yang sholat. Kemudian pakaian adalah pakaian yang dipakai orang yang sholat tersebut. Kemudian tempat sholat artinya tempat seluas sajadah yang kita pakai untuk sholat. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika kita melaksanakan sholat, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan kita. Artinya
Meskipun kita tidak sedang dalam sholat, maka sudah tentu kita harus hidup bersih seperti biasanya. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang kita pakai, misalnya baju, celana, pecis, topi, tas, sepatu, alat-alat rumah tangga, sepeda, bangku, meja, lemari, dan lain sebagainya itu sampai kepada dapur, kamar mandi, dan lain-lain, semuanya harus bersih sehingga ketika semua itu dalam keadaan bersih, insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat. Apalagi saat ini di negara kita sedang ada wabah COVID-19 atau coronavirus yang mengharuskan kita harus selalu hidup bersih, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan tidak berkumpul di keramaian, sehingga kita dapat terbebas dari virus tersebut. Sekarang cara membersihkan najis. Membersihkan najis, darah, air seni, dan tinja harus menggunakan air mutlak. Air mutlak adalah air suci yang menyucikan, seperti halnya air sumur, air hujan, air laut, dan lain sebagainya. Cara membersihkan najis, darah, air seni, dan tinja tersebut adalah air yang datang dikucurkan ke benda yang bernajis, bukan sebaliknya najis yang datang ke air. Mudah-mudahan ini bisa paham anak-anak. Sedangkan ketika kita habis buang air besar, kita harus cebok atau membersihkan kotoran. Istilahnya adalah istinja. Istinja adalah salah satu cara untuk membersihkan najis yang sering kita lakukan. Cebok harus dilakukan setelah buang air kecil dan buang air besar. Cebok dapat menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya bila tidak ada air. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga. Anak-anak yang berbahagia, ketika kita masuk kamar mandi untuk melakukan istinja atau mandi atau apapun, maka jangan lupa berdoalah ketika kita mau masuk ke kamar mandi, seperti yang tertera pada video ini, pada gambar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku berlindung dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Anak-anak yang berbahagia, demikianlah tadi uraian singkat tema 4, yaitu bersih itu sehat. Namun sebelum ditutup, Pak Guru akan memberikan tugas. Yang pertama, hadas dibagi menjadi 2. Sebutkan dan tulislah contohnya. Kemudian soal yang kedua adalah tulislah doa masuk kamar mandi beserta artinya. Tulis jawaban anak-anak di buku tulis, kemudian difoto hasilnya dan kirim lewat link tugas nanti. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Selamat belajar, jaga kesehatan, tetap di rumah, jaga kebersihan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa setelah menyaksikan YouTube ini, klik like dan subscribe untuk kemajuan channel YouTube sekolahan kita sendiri. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.